Baru juga nyampe rumah, ini ada buyer dari Creative Market teman-teman, Matt Leons namanya, yang membeli software S karya yang sudah saya buat, dan angkanya sebentar. Nah, ini sebesar fokus 72 US dollar berbentuk logo teman-teman. Untuk bentuknya kayak gini. Nah, bisa dilihat teman-teman, kayak gitu fokus dengan 72 US dollar itu tergolong cukup gede lah ya, mengingat kita yang tinggal di Indonesia kalau dirupiahkan 1 juta lebih sedikit, padahal bikinnya simpel banget kayak gitu. Pembeliannya lisensi extended, dan ini nggak bisa diperbesar nih, udah diklik nggak bisa. Nah, ini buka sebentar, buka nggak ya? Oh ya, harus login nih teman-teman. Sementara saya cuma nginstal aplikasi Yahoo doang di iPhone ini ya. Untuk loginnya saya butuh masuk ke rumah nih, buka laptop, karena saya nggak hafal untuk akun yang ini. Dan ini pun saya sudah masuk garasi, dan di video ini saya akan bagikan step by stepnya, langkah-langkahnya, agar teman-teman bisa mengambil manfaat, atau saya harapkan bisa praktek juga lah. Setidaknya teman-teman bisa mengambil dari pengalaman yang saya terapkan ini ya. Dan ini logonya udah buka teman-teman kayak gini. Oh, sebentar, mati nih. Nah, kayak gini bisa dilihat ya. Jadi simpel banget, meskipun simpel tapi bisa menghasilkan sebesar itu tadi. Dan cara kerjanya pun atau mekanisme kerjanya sejenis kayak investasi teman-teman. Kalau saya pribadi bikin banyak dulu, kemudian saya masukkan ke market. Nah, misal 1000 ya, dan laku 3 atau 5 dalam sehari dengan harga anggaplah 10 dolar, nggak usah 70 dolar kayak tadi. Itu aja kalau yang laku 3 sudah 30 dolar dapatnya, atau kisaran kurang lebih hampir ya plus minus di 500 ribuan lah kalau dirupiahkan. Itu cukup gede tentunya buat kita yang tinggal di Indonesia, apalagi kayak saya yang tinggal di desa ya, dimana kalau makan aja kembang turi dikasih sambal, kasih tempe, dipenyet, set, udah jadi makanan, padahal nggak sampai 10.000 atau ya mungkin 5.000 lah mungkin. Oke, bagaimana step by stepnya akan saya tunjukin ke teman-teman. Saya akan keluar dulu, buka laptop, dan akan saya praktekkan, sekaligus akan saya tunjukin cara buat karyanya teman-teman. Oke lah, saya keluar dulu ya. Oke teman-teman, saya matiin dulu mesinnya, tutup aja biar nggak kelamaan. Langsung aja kita praktek di laptop ya. Oke teman-teman, kita akan praktek segera ya. Tapi sebelumnya, bisnis ini sama aja dengan bisnis yang lain, jualan tapi itemnya berbentuk digital. Tapi sekali kita berkarya tadi, kemudian masuk market, nah di situ tidak ada batasan buyer berapapun, meskipun 1000, 2000, 3000, nggak ada batasan jumlah download. Jadi kayak investasi, misal kita punya 1000 karya, sampai kapanpun 1000 karya tersebut, buyer hanya berhak untuk menggunakan item, bukan membeli secara penuh ya. Beda kalau kita jualan berbentuk, misal kaos nih, kita punya satu item kaos, terus dibeli, ya sudah kan kita serahkan kaos tersebut. Kalau ini dibeli sekali, dibeli lagi, terus nggak ada batasan. Jadi enak banget teman-teman. Dan ya kayak investasi ya jadinya, mekanismenya, meskipun prosesnya itu sama aja kayak jualan. Oke teman-teman, kita akan praktek langsung nih. Oke lah, di sini aja. Jadi kerja online itu enak teman-teman. Kita bisa kerja dimanapun, bisa di rumah, di ruang tamu, atau di ruang tengah ngumpul dengan saudara. Atau kalau kita jenuh di rumah, kita bisa pergi keluar di cafe atau di mall pun bisa. Jadi nggak ada batasan. Kita harus tinggal di kantor atau di mana, bebas lah. Oke, saya bukakan akun saya, dan setelah itu kita praktek bikin karyanya dan diproses untuk mengupload dan optimasi dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa melihat step by stepnya, dan diharapkan ya setidaknya teman-teman bisa mengambil manfaat dari pengalaman saya inilah. Saya sambungin dulu wifi-nya, saya refresh. Ya ginilah, kalau internet dari desa itu kadang bisa cepet, tapi kalau cuacanya agak mendung gini lemot teman-teman. Nah ini udah nambah teman-teman, 103,60 US dollar nih. Jadi ya ginilah, kerja online itu kalau kita udah punya item banyak ya, misalnya karena di sini konteksnya kita jualan karya, jadi misal sehari laku 2, itu pun bisa terjeda-jeda ya, dalam arti pagi mungkin siang, malam, bahkan malam sekaligus 3 juga bisa aja, karena bayarnya itu global nih. Sekarang saya bukakan karya saya yang tadi teman-teman, biar kelihatan gede, lebih detail gitulah.
Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Sangat simpel dan sederhana banget ya. Sebenarnya ini 2 dimensi doang, tapi saya buat seolah-olah kayak 3 dimensi. Main layar-layar aja teman-teman, kemudian main efek glossy, dan saya mock up dengan tekstur, jadi kelihatannya kayak gini. Dan karya ini pun saya bikinnya nggak serius, cuma ya ngasal gitulah. Pokoknya stoknya banyak, dan kelihatan lumayan gitulah. Dan saya masukin di market, ya ada aja pembelinya. Karena untuk akun saya yang ini itu bisa dikatakan karyanya itu kayak apa, buangan ya. Dalam arti dulu saya ngikut kontes, kemudian yang lumayan-lumayan saya masukin market ini. Jadi dengan karya yang banyak, meskipun apa namanya karyanya nggak begitu bagus, misal 1000, sehari dibeli 3 kali aja dengan harga $10, kita udah dapat $30 teman-teman. Dan kalau dirupiahkan ya plus minus di angka 500 ribuan lah. Kalau dolar naik ya naik juga hasil yang akan kita cairkan dalam bentuk rupiah tentunya. Jadi misal kita punya 1000 karya atau 500 lah, dan dalam 1 bulan flat rata-rata penjualannya 2-3 kali, sehingga ya bisa dikatakan kita punya pendapatan $20 sampai $30 dalam sehari, yang kalau dirupiahkan kisaran 300 ribuan sampai 500 ribuan plus minus ya, tergantung US dollar ke rupiah itu tadi berapa saat kita cairkan. Jadi oke, langsung aja kita praktek ya. Saya menggunakan Adobe Illustrator untuk membuat vektor logo kayak gini nih. Teman-teman juga bisa menggunakan CorelDRAW atau yang gratisan, Inkscape juga bisa dipakai teman-teman. Oke, langsung aja saya buka Adobe Illustrator. Nah, tampilannya kayak gini teman-teman. Saya menggunakan Adobe Illustrator CC ya, yang keluaran 2021. Kalau 2022 ya nggak akan jauh beda dengan tampilan ini. Dan kalau teman-teman pakai yang CS4 atau ke bawah, atau CS6 ke bawah lah. Kalau CS6 masih mirip kayak gini. Jadi buat ngikutin bisa apa ya? Masih bisa lah. Karena untuk peletakan panel-panelnya serupa banget. Kalau di bawah CS6 itu tampilannya udah agak beda teman-teman. Oke, langsung aja. Yang pertama kita butuh untuk membuat lingkaran menggunakan ellipse tool kayak gini teman-teman. Dan kita ubah warnanya menjadi gelap, stroke-nya dimatiin. Nah, di sini baru kita eksekusi dari lingkaran kayak gini, membentuk kayak yang tadi, karya saya tadi. Sebentar, ini saya kasih warna merah aja biar objek apa namanya yang custom dari pen tool itu kelihatan. Ini saya contohin cara bikinnya yang mirip kayak karya saya yang tadi ya. Nah, kayak gini, kemudian dipotong doang teman-teman. Jadi bikinnya itu simple banget, mudah banget. Tapi di awal mungkin kalau masih pemula banget butuh latihan pen tool kayak gini ya. Tapi kalau pen tool udah menguasai ya langsung aja lah hajar bikin yang banyak karyanya. Setelah jadi kita potong menggunakan minus front di bagian sini ya, di panel Part Finder. Nah kayak gitu. Sekarang kita potong lagi menggunakan pen tool yang kita buat untuk membuat custom objek kayak gini. Ini warnanya sama-sama hitam jadi nggak kelihatan. Ini kita haluskan sedikit. Di bagian ini kita letakkan di paling ujung poinnya. Nah kayak gitu. Kalau sudah langsung aja di ungroup dulu dan dipotong. Nah, sudah kayak yang tadi ya. Karena tadi ada 2 objek, bagian sini yang orange, sini biru. Dan di bagian ini agak kurang rapi, jadi kita butuh merapikannya. Nah, misal kayak gini. Dan kita potong. Nah, jadi lekukannya itu bagus ya. Zoom out lagi. Sekarang yang sebelah kiri. Kita eksekusi. Untuk warnanya saya ubah dulu biar kelihatan teman-teman. Mungkin merah. Kita bentuk custom object dulu buat motong. Nah ini objek yang terakhir nih. Nah caranya itu sama kayak gini untuk bikin item yang seperti punya saya tadi. Dipotong. Dan tinggal dirapi-rapikan aja. Apabila dirasa ada yang kurang halus, dihaluskan.
bisa mengedit poin-poinnya kayak gini atau dipotong menggunakan custom object ya. Ini saya contohin. Nah, kayak gitu. Kemudian kita haluskan bagian sininya. Tinggal ditutup aja poinnya dan dipotong menggunakan minus front. Nah, kayak gitu. Di sini nggak halus ya. Jadi kita rapikan menggunakan direct selection tool untuk mengedit setiap poin atau lekukannya. Nah, ini sudah halus. Tinggal bagian sininya. Kita edit poin bagian bawah. Set. Udah halus nih. Dan usahakan kalau kita ingin besar closingnya atau konversi pembeliannya, maka kita harus bikin karya yang benar-benar bagus teman-teman. Dari lekukannya halus dan untuk sudut-sudutnya itu benar-benar kelihatan proporsional dan tidak intinya seimbang secara menyeluruh lah, mulai dari pewarnaan, objeknya, dan finishing secara keseluruhan. Dan sekarang kita akan proses untuk praktek pemberian warna pada objek yang sudah dibuat ini ya. Untuk pemberian warna sendiri kita seleksi dulu objeknya, kemudian kita ke source bagian sini dan kita pilih warna sesuai dengan yang diinginkan. Misal ini, kemudian kita setup dengan gradient tool. Dari sini ke bawah yang agak miring, gini aja udah bagus teman-teman. Kemudian yang hitam polos ini juga mungkin biru ya, atau abu-abu lah. Nah kayak gitu kita tarik dari atas miring ke bawah kayak gini. Nah gini doang itu udah lumayan lah. Tapi kita butuh untuk melakukan finishing yang bagus tentunya. Dan itu ya mungkin kalau saya rekam juga akan panjang ya durasinya. Dan untuk membuat seolah-olah 3 dimensi, kita butuh membuat objek seperti ini, teman-teman. Sebentar. Nah, kita buat kayak gitu ya. Kemudian kita sentuhkan ke ujung poin paling bawah agar kelihatannya itu pas. Nah, kalau sudah, kita tinggal gandakan aja. Copy, paste in front, dan kita seleksi untuk custom object yang barusan. Kita ke Part Finder dan kita potong. Nah, kayak gitu. Kita tinggal tarik dari bawah ke atas, berlawanan. Nah, sekarang seolah-olah udah 3 dimensi, teman-teman. Jadi, kayak gini teknik yang saya pakai untuk membuat karya saya yang tadi ya. Dan untuk pendalaman, teman-teman bisa berkreativitas sesuai dengan ide masing-masing, meskipun caranya sama, tapi bentuknya bisa beda-beda, teman-teman. Dan di sini saya akan praktekkan satu ini sampai jadi ya, agar teman-teman bisa tahulah proses dari awalnya nanti. Sekarang tinggal satu objek ini aja ya, saya akan buat dengan cara yang sama kayak yang tadi. Jadi di sini benar-benar garisnya itu harus kita naturalkan dengan bentuk objeknya agar kelihatan bagus lekukannya, mengikuti dari bentuk yang belakangnya ini ya, belakang layar. Karena ini layar pertama, ini layar kedua. Jadi nanti itu kayak turun ke bawah gitu. Untuk menunya di bagian sini atau untuk panelnya ini kayak gini teman-teman. Kemudian digandakan yang abu-abu kayak cara yang tadi. Ini diseleksi keduanya. Nah kayak gitu ya. Tapi warnanya kita ganti ke abu-abu. Tapi untuk settingan dari gradient toolnya dari bawah ke atas, sehingga membentuk tampilan kayak gitu ya. Dan tinggal dikasih nama aja lah di bawahnya. Misal sampel besar semua aja lah, atau kecil semua. Kemudian kita tinggal milih model dari hurufnya aja teman-teman. Di sini mungkin ini saya pakai yang tebal. Kita ubah sedikit lebih kecil. Nah segitu. Dan kita expand. Di OK, kita ungroup untuk memisahkan semua karakternya. Dan kita kasih warna abu-abu untuk PLE-nya. Kayak gitu.
Dan untuk sumnya kita kasih ungu. Mungkin kita custom warna ungunya. Nah, sekarang udah tampil lumayan lah. Dan kalau sudah jadi tinggal di save aja. Save komputer. Dan di bagian sini kita pilih EPS teman-teman. Jadi EPS sama AI ya. Dan EPS-nya yang versi 8. Kemudian pilih OK. Kemudian di OK. Jadi sekarang sudah kita simpan filenya, tinggal di-upload aja. Kita simpan untuk file JPG dan file EPS ya, dua file tersebut. Jadi dua file tersebut memiliki fungsi. Yang pertama EPS untuk file source-nya yang akan di-download oleh buyer, dan yang JPG-nya untuk previewnya teman-teman. Dan sekarang kita proses upload teman-teman. Pilih aja add a new product ya, dan kita akan dibawa ke halaman. Tunggu sebentar, masih proses. Nah, kayak gini. Di sini kita kasih judul dari karya kita atau logo yang kita buat ya. Misal sample of logo design template. Nah, kalau sudah di kategori ini kita pilih bagian template dan subkategorinya bagian logo ya. Nah, di sini setelah itu untuk previewnya di bagian sini kita pilih dari karya kita tadi. Kita open, tunggu sebentar. Dan di bagian sini untuk karya source-nya atau file AI-nya kita file EPS ya. Nah, di-upload di sini. Untuk harganya sendiri kita kasih mungkin $10 karena standarnya itu di 29 teman-teman. Setelah itu kita scroll ke bawah di bagian deskripsi sini. Nah, ini yang penting teman-teman, karena di bagian deskripsi harus memberikan informasi, benefit atau keuntungan bagi buyer yang ingin membeli karya kita ya. Misal filenya apa, kita tulis keterangannya, editable apa enggak, kita tulis keterangannya, dan lain sebagainya. Dan di video ini saya kasih sampel untuk penulisan deskripsi yang saya akan buat di contoh yang saya upload ini ya. Kalau saya kayak gini untuk sampel dari deskripsi logo yang saya pakai ya. Dan di sini ada keterangan, kalau dikasih bold itu ada bintang 2. Kalau list item kita kasih thread kayak gitu. Yang bawahnya juga, karena ini list ya. Dalam arti listnya itu daftar dari speknya. Nah, kayak gini teman-teman. Setelah itu di bagian sini kita pilih layer, kemudian pilih vektor. Ini aja udah cukup. Kemudian tagnya, nah ini yang penting, kita input tag atau keyword yang relevan ya. Misal letter S, kemudian S logo, kemudian 3D logo design, kemudian logo design template, dan enter gini aja. Maka akan otomatis terpisah sendiri, karena pisah untuk masing-masing keywordnya itu dikasih koma ya. Nanti akan terpisah sendiri teman-teman setelah di enter. Dan input setidaknya yang banyak ya, yang relevan yang banyak. Setelah kita lengkapi semua datanya, kita pilih ke draft. Di bagian sini kita pilih live. Nah, sudah bisa. Kalau nggak full, maka di sini nggak akan bisa dipilih live. Setelah itu pilih save all change. Nah, secara otomatis karya kita ini akan masuk di marketnya Creative Market, dan udah bisa menghasilkan apabila buyer membeli karya kita ini, dan tidak ada batasan, sehingga bisa dikatakan ini kayak investasi. Sekali berkarya bisa terus menghasilkan selama ada pembelinya teman-teman. Tentu di market ini besar banget ya untuk kapasitas buyer yang tersedia, sehingga kita bisa membuat banyak karya ya. Kita jadikan investasi untuk jangka panjang lah, karena karya grafis seperti ini akan digunakan terus-menerus untuk visual ya. Setiap perusahaan butuh grafis, dan jangka panjangnya akan terus dibutuhkan teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan, karena rekamannya pun mendadak, spontan, tidak ada skenario atau struktur untuk bikin vlog kayak gini ya. Dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini apabila teman-teman suka dengan video saya ini, dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini.
Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handako PS karena udah banyak yang saya bagikan. Silahkan diambil manfaat dari video tersebut. Apabila ada yang jelek, dibuang aja. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.